Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Yang pertama, kemurkaan Allah. Allah bisa cabut dari seorang hamba yang mengeluarkan zakatnya, walaupun dia dalam keadaan ada dosa yang terbawa. Namun Allah akan tunda atau Allah akan cabut bala atau bencana yang sedang dipersiapkan untuknya, yaitu dengan dia mengeluarkan zakat. Dalam surat Taha ayat 81 sampai 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pertama Allah katakan makanlah dari yang baik-baik, atau makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Wala tataghaw fihi fayahillu alaikum ghadabi. Dan jangan engkau melampaui batas sehingga halallah kemurkaanku. Jadi Allah ingin memperingatkan, Allah bisa murka di saat seorang hamba melampaui batas. Batasan apa ini? Batasan syariat yang telah Allah gariskan. Dan itu terjadi karena maksiat seorang hamba. Jadi kemurkaan Allah tidak turun kecuali karena maksiat hamba. Dari semua maksiat, kalau Allah ingin berikan kemurkaannya di setiap maksiat, maka kita ini sudah lama terhapus dari permukaan bumi. Kalau seandainya Allah ingin memberi setiap maksiat hukuman diberi, maka kita sudah lama tidak lagi berada di bumi ini. Allah bisa buat seperti kaum-kaum terdahulu. Namun Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Terlalu banyak yang Allah maafkan dibanding yang Allah timpakan kemurkaannya. Jadi yang tsunami Allah beri, gempa berulang-ulang, atau Allah buat musibah pada diri, Allah buat musibah pada masyarakat, diberikan penyakit berbagai macam yang tidak kunjung sembuh, dan bahkan ada orang-orang yang memanfaatkan penyakit ini demi kepentingan pribadi. Itu semua musibah. Walaupun di balik musibah tentu ada hikmah. Dan itu semua tidak sesuai dengan yang kita buat. Artinya yang maksiat yang sudah dibuat hamba itu banyak dimaafkan. Tidak semuanya ditimpakan musibah atas maksiat. Jadi yang diberikan musibah itu, yang diberikan kemurkaan itu hanya dari musibah yang sedikit. Makanya di balik musibah kita harus faham bahawa seandainya Allah tidak memaafkan kita, maka kita ini
ditenggelamkan Allah, tidak diberikan izin untuk bergenerasi, seperti ditenggelamkannya kaum 'Ad, kaum Saleh, ya. Tidak diizinkan bergenerasi. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah murka, maka Allah bisa membuat apapun pada hamba. Senang tidak senang, suka tidak suka, Allah bisa buat apapun. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat dalam salah satu hadis tentang kenapa bumi bisa bergerak atau gempa, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, tentu dia menjelaskan apa yang dia dengarkan dari Nabi, suaminya. Kata Aisyah, Allah bisa kirimkan gempa itu akibat maksiat hamba. Ketika hamba bermaksiat, Allah cemburu. Jadi kata Aisyah, Allah itu punya cemburu. Ini dibantu dengan hadis yang lain, ketika Sa'ad bin Abi Ubadah mengatakan kepada sahabatnya, kalau ku dapatkan seorang laki-laki berbicara lama atau berduaan dengan istriku, la darabtuhu bisayfil musaffah, pasti ku pukul laki-laki itu, ku tebas kepalanya dengan pedang yang tidak bersarung, yang terhunus. Jadi kata Sa'ad, kalau saya dapatkan istriku diganggu, dilecehkan atau berduaan dengan laki-laki atau berusaha menggodanya, ku tebas kepala laki-laki itu dengan pedang yang terhunus. Jadi ini menjadi perkataan yang bagi sahabat agak terkesan berlebihan. Masa kalau ada laki yang bicara dengan istrinya ditebasnya? Lalu kemudian diberitakanlah kepada Nabi perkataan Sa'ad, diceritakan ke Nabi. Lalu Rasulullah mengatakan, a'ajabtum bi ghirati Sa'ad, kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Ana aghyar minhu, ketahuilah kata Nabi, aku lebih cemburu daripadanya, aku lebih besar sifat cemburuku daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Jadi Allah punya sifat cemburu. Kapan Allah cemburu? Aisyah menjelaskan, cemburunya Allah ketika hamba yang diciptakannya mulai menjauh darinya dengan cara bermaksiat. Maksiat itu membuat kita jauh dengan Allah. Jadi seperti seorang istri ketika cemburu pada suaminya yang sudah mulai main mata dengan orang lain, maka istri akan berusaha menarik suaminya kembali. Namun karena sifat manusia berbeda dengan Allah, ya, maka istri kalau cemburu dia bisa melakukan apapun, bisa-bisa dukun bertindak, ya. Jadi dia buat suaminya macam-macam, dia berikan macam-macam, ya, walaupun dosa tapi dia ingin melampiaskan cemburunya agar suaminya kembali hati dan terikat hati. Itu ibarat. Hamba kalau sudah menjauh dari Allah, Allah cemburu. Karena tidak selayaknya hamba itu menjauh dari Allah. Karena selama ini yang memberi makan Allah, yang menyayanginya Allah, yang melindunginya Allah, tiba-tiba dia menjauh. Maka Allah akan menarik hamba itu untuk mendekat. Caranya bagaimana? Bagaimana cara Allah melampiaskan kecemburuannya? Hamba itu akan diberi musibah. Jadi itu di situ ada sifat Allah murka. Kalau Allah cemburu, Allah murka. Maka hamba itu diberi musibah agar dia kembali menyebut nama Allah. Dia sudah mulai meninggalkan salat. Dia tidak bayar zakat. Dia tidak puasa. Maka Allah akan buat dia kembali. Kalau Allah masih sayang kepadanya. Caranya Allah akan melampiaskan kemurkaannya dengan berbagai musibah yang diberikan. Salah satunya dalam hadis Aisyah itu, Aisyah mengatakan, kalau Allah sudah cemburu, Allah akan mengatakan kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, zalzili, bergeraklah, goyanglah, kata Allah.
gempalah. Makanya bumi mengikuti perintah Allah, maka bergoyanglah bumi. Disitulah berhamburan, bercampak-campak manusia, dan mereka yang dulu melupakan nama Allah kembali menyebut-nyebut nama Allah di dalam rasa takutnya terhadap gempa. Itu tak pernah sebut nama Allah. Begitu gempa sambil keluar tahi-tahi waktu lari itu, dia mulai menyebut la ilaha illallah. Coba lihat waktu tsunami, banyak orang yang tidak solat tiba-tiba melarikan diri ke masjid, padahal tidak pernah kakinya datang ke masjid. Ini murka Allah. Jadi Allah itu murka salah satunya dengan maksiat hamba. Namun Allah bisa tolak kemurkaan ini. Allah tunda pada orang-orang tertentu, Allah selamatkan dia. Siapakah di antaranya? Yaitu orang-orang yang berzakat atau bersedekah. Jadi zakat itu termasuk sedekah, karena sedekah itu dibagi dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Jadi Allah menyebut zakat juga dengan kalimat sedekah. Kan begitu disebut innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir miskin, itu Allah menyebutnya bukan zakat, Allah menyebutnya sedekah. Jadi sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Maka semua sedekah bisa menolak kemurkaan Allah. Semua sedekah. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan innas sadaqata tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Nah, di sini termasuklah yang dimaksud zakat wajib tadi, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Orang yang membayar zakat, Allah akan palingkan kemurkaan darinya, walaupun dia dalam keadaan sedang dalam kondisi berdosa dengan dosa yang lain. Namun di saat itu Allah bisa padamkan kemurkaannya. Rasulullah yang mengatakannya. Dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan gharib. Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah, sekaligus bisa menolak kematian yang su'ul khatimah. Ini dalam satu hadis disebutkan langsung. Jadi masalah yang Allah inginkan kepada kita, walaupun ujungnya sebenarnya baik, tapi kita bisa memohon untuk tidak ditimpakan musibah yang menyulitkan kehidupan kita. Caranya, bayarkan zakat kalau sudah sampai pada waktunya dan sampai proseduralnya, dan kemudian perbanyaklah sedekah sunnah. InsyaAllah Allah jaga. Allah jaga. Yang seharusnya kita menerima sesuatu kemurkaan dari Allah, Allah bisa hilangkan kemurkaan itu untuk melanjutkan dengan rahmatnya. Namun nanti bisa datang kembali seandainya kita tidak berhenti dari dosa yang lain. Jemaah berkah Allah, tadi ada kalimat dalam hadis Nabi tentang fadilah berikutnya disebutkan dalam satu hadis, yaitu juga sedekah atau zakat bisa menolak kematian su'ul khatimah. Dan ini dibantu dengan hadis yang lain, riwayat Imam Tabrani, disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, an Umar bin Auf, Amr bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatil mar'i al-muslim, sedekahnya atau di sini kita sebutkan zakatnya seorang hamba yang muslim, tazidu fil umar. Pertama, bermanfaat untuk menambah umurnya. Ini maksud menambah umur, tentunya keberkahan umur. Allah punya hak untuk menambah jumlah umur, tapi yang dimaksud dalam jumhur ulama adalah keberkahannya. Umur boleh pendek, tapi kalau Allah tanamkan keberkahan, kita banyak melakukan kebaikan, terfikir yang baik-baik untuk mengisi umur kita. Kemudian watamna' mitatassu, kata Rasulullah, sedekah atau zakat bisa menghalangi kematian su'ul khatimah. Wa yuzhibullahu azza wa jalla biha al-fakhra wal kibar,
dan Allah pun bisa menghilangkan penyakit berbangga-bangga atau kesombongan dari seorang hamba akibat daripada zakat atau sedekahnya. Nah, jadi Allah hilangkan penyakit hati yang bisa membawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hadis di sini yang disebutkan tentang Allah bisa tolak kematian yang buruk dari seorang hamba yang suka bersedekah sunnah dan menunaikan sedekah wajib atau zakat. Jemaah maka Allah, masalah mati su'ul khatimah itu kalau dalam catatan kitab-kitab para ulama yang menuliskan tentang masalah kematian, mereka membuat catatan yang tidak jauh berbeda. Jadi seseorang bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah itu karena ada beberapa penyebab. Di antaranya berakidah yang salah. Artinya dia tidak sadar bahwa selama ini akidahnya sesat. Jadi dia merasa diri bahwa dia telah berada di tempat yang benar dengan tujuan yang benar dan pemahaman yang benar. Ketika sakarat baru dia tahu bahwa dia telah berada di tempat yang salah dengan tujuan yang salah. Ya, makanya hati-hati dengan urusan akidah. Ya, karena banyak orang yang merasa diri benar ketika berada di satu kelompok yang selalu berusaha menggambarkan kebenaran walaupun itu salah. Mohon maaf Pak, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita telah tersesat. Kelompok LDII itu awal-awal berdiri itu memberi nama diri mereka dengan Jamaah Islamiyah. Jadi mereka mempunyai pemahaman bahwa selain mereka itu semuanya tersesat. Jadi itu kan dianggap berarti kebenaran hanya milik mereka, memonopoli kebenaran. Jamaah ini didirikan oleh Hasan Bedigul. Padahal ini sebenarnya ini profil dukun ni sebenarnya ni, kalau Bapak baca sejarahnya. Dan dia meminta uang dari jamaah LDI untuk pertama-tama kalau masuk ke situ, Pak. Saya dulu pernah diajak. Maka saya coba gali lebih jauh. Itu kalau masuk ke situ pertama-tama memang nampaknya baik, buat pengajian ni seperti ini. Pengajiannya kitab kuning, Pak. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Jadi enggak ada yang aneh. Kalau sudah lekat jadi anggota, baiat jadi anggota, lalu disuruh store, ada setoran wajib. Nah, setoran itu untuk si pemimpin yang memimpin kelompok itu. Nanti kemudian mulai dimasukkan pemahaman sampai mereka mengatakan selain daripada kelompok kita bernajis, maka kalau kita datang ke masjid mereka, mereka tandai yang bukan kelompok mereka. Lalu nanti setelah kita pulang, mereka samak tempat berdiri kita. Disamaknya, Pak. Saya selalu mengatakan ke orang, kalau datang masjid mereka, keliling masjid. Ya, kalau datang ke masjid mereka, itu keliling semua masjid, Pak. Semua masjid, nemat, mandum, jendela-jendela, nemat, mandum. Kalau perlu naik ke plafon-plafon, Pak. Ya, biar sibuk mereka menyamak semuanya. Dan ini terjadi, Pak. Bahkan ada yang orang tuanya sendiri datang ke rumahnya, bekasan tempat duduk orang tuanya disamak, Pak. Disamaknya. Kalau ada sajadah yang dilentang, dia mau solat. Ini yang saya ceritakan ini bukan dongeng, pengalaman. Kalau dia sudah lentang sajadah, tiba-tiba dia kentut, dia wuduk kembali. Lalu tiba-tiba begitu keluar dari kamar mandi, dia lihat ada orang yang sedang berdiri di atas sajadahnya. Ini sajadah, selain disamak, dibakar. Karena dianggap telah bernajis. Perempuan yang haid itu disuruh kunjung ke rumah perempuan-perempuan muslimah yang lain supaya mengotori perempuan yang rumah-rumah perempuan yang lain. Jadi anggotanya yang haid itu disuruh kunjung-kunjung, tapi kalau tidak haid jangan kunjung. Jadi ketika kotor, kotori yang lain. Begitu pemahamannya. Jadi aneh sekali pemahaman ini. Kemudian disesatkan, diputuskan sesat oleh MUI. Mereka berganti jubah, memberi nama baru yaitu Lemkari. Dikasih nama Lemkari. Itu dipimpin, waktu itu ada menteri yang memberi rekomendasi mereka, menyelamatkan mereka, diberi nama Lemkari. Saya lupa nama menteri itu.
Entah Rudi Hartono. Ada Menteri Rudi Hartono, Pak? Itu bulu tangkis ya. Allah Alam. Saya lupa ya. Menteri di masa-masa Orde Baru, Pak. Berubah jubah mereka menjadi lemkari. Kemudian kembali terungkap lagi kesesatannya, berubah lagi namanya menjadi LDII. Kalau kita tanya kepada kelompok mereka merasa bahwa kebenaran milik mereka. Makanya hati-hati kalau sudah terlalu memonopoli kebenaran, tidak berusaha keluar dari kotak, tidak berusaha keluar dari tempurung untuk mencari tahu dari sudut pandang orang dari luar. Ini bahaya. Makanya hati-hati dengan akidah yang sesat. Dan ini banyak, ya Allah. Banyak sekali. Itu waktu Millata Abraham yang dibawa oleh Musaddiq, itu juga kekuatan kebenaran yang dia bawa. Dia sangat percaya apa yang dia bawa adalah kebenaran. Dan terus terjadi, terus berulang-ulang. Kalau di Malaysia, di Malaysia ada orang Aceh kan yang memproklamirkan kesesatan ajaran, lupa saya nama beliau. Itu beliau menafsirkan Yasin, menafsirkan suka-suka, sampai beliau, saya lihat videonya, Pak, sampai beliau mengatakan Ashabul Fil waktu dibawa menyerang Kaabah itu bukan gajah, kata dia. Ini bukan gajah, itu mobil tank, kata dia. Ini tank yang dibawa, karena enggak ada gajah di Arab itu, kata dia. Sampai begitu dia menafsirkan sendiri ayat-ayat. Dan kita tidak tahu bahwa kita telah tersesat. Dua orang Aceh yang hari ini berada dalam kelompok Nasrani murtad, yang selalu Bapak lihat di YouTube, salah satunya alumni pesantren di Kota Rasmah, itu Pak hari ini mengakui bahwa kebenaran itu adalah milik Yesus. Jadi yang selama dia berada di Islam, dia akui itu kesalahan semuanya. Semua salah. Siapa yang mau merubah orang yang sedang memiliki kebenaran? Enggak ada, kecuali Allah. Makanya Allah bisa yahdi may yasha, yudhillu may yasha. Allah bisa beri hidayah siapa yang dia inginkan, Allah bisa cabut, Allah bisa sesatkan siapa yang dia inginkan. Makanya Luqman Al-Hakim selalu menanamkan akidah nomor 1 kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun adhim. Makanya mati itu, kadang-kadang kita mati su'ul khatimah dalam akidah itu. Itu disebut mati su'ul khatimah. Yang kedua, penyebab su'ul khatimah itu terjadi karena terlalu banyak maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Jadi pilihan dia mati salah satunya di antara maksiat yang dia lakukan. Siang maksiat, malam maksiat. Di antara waktu-waktu itu kalau mati, kemungkinan besar dia berada di dalam maksiat. Jadi matinya mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Ini makanya orang yang mengulang-ulang maksiat. Mohon maaf, misalnya contohnya kita sedang menonton film porno. Siapa yang tahu? Okeylah, kita solat jamaah ada, puasa ada, tapi kita selangi hidup dengan maksiat. Tiba-tiba sedang nonton, Pak, stroke, sesak nafas, mati di depan filem yang sedang berjalan itu. Berarti catatan terakhir sedang bermaksiat. Makanya mati su'ul khatimah sering sekali didapatkan oleh orang yang mengulang-ulang maksiatnya. Dia ulang-ulang maksiat. Yang ketiga, dalam catatan kita para ulama, termasuk kitab-kitab Ibnul Qayyim, Al-Fawaid dan seterusnya, beliau menjelaskan itu, penyebab bisa mati su'ul khatimah adalah tidak istiqamah. Jadi sudah taubat tapi enggak istiqamah. Sekali solat, sekali tidak, tapi merasa diri taubat. Jadi ada yang masih membanggakan maksiat di masa lalu waktu taubat. Jadi kalau cerita sama orang bahwa dia ini udah taubat nih, tapi cerita sama orang dulu kalau sama saya itu jangan main-main. Kalau ada masalah saya bunuh. Sudah ada korban 5 orang saya bunuh. Ini udah taubat nih, tapi dia masih bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Seharusnya dia menyesali. Ini kemungkinan dia akan mengulanginya. Kemungkinan besar dia akan mengulanginya. Karena syarat diterimanya taubat adalah an-nadam, yaitu menyesali, bukan bangga. Ini ada ibu-ibu udah taubat, sekarang pakai jilbab besar, tapi kalau cerita sama anaknya, nak, mamak dulu sebelum taubat nih, ini sebelum taubat. Itu kalau mamak pakai baju seksi, itu satu lot semuanya jatuh semuanya. Ya, tukang-tukang becak berhenti semuanya. Ada yang masuk parit lihat mamak. Dia masih bangga cerita tentang maksiatnya dulu dia seksi. Ini kemungkinan besar
dia akan mengulanginya karena dia sebenarnya belum taubat. Merasa diri sudah taubat, tapi syarat taubat dia tidak faham. Syarat taubat itu an-nadam. Seperti Umar bin Khattab yang ketika melihat tempat dia dulu pernah mabuk, langsung dia bakar tempat itu. Yang dulu ketika dia mengenang-enang waktu dia melakukan maksiat, mengalir air matanya, dan dia tidak mau membicarakan tentang maksiatnya masa lalu. Artinya dia betul-betul ingin menutupi, seakan-akan dihantui oleh maksiat masa lalu. Itu menyesal. Jadi jangan sok pede merasa taubat, tapi kita enggak merasa menyesal terhadap apa yang kita lakukan. Masih dalam senyuman, masih dalam kebanggaan. Waktu cerita kita pernah pukul orang, kita jadi preman, kita begini, waktu ditembak kita kebal, macam kita masih cerita bangga. Itu belum taubat sebenarnya. Ini model-model yang tidak istiqamah. Sekali taubat, kembali lagi. Jadi malam maksiat, pagi taubat. Ini ada kemungkinan dia akan mati su'ul khatimah. Nah, kemudian yang terakhir, penyebab su'ul khatimah, iman yang tidak kuat. Jadi iman, seharusnya iman, kita sadari iman kita itu naik turun, Pak, berdasarkan hadis Nabi. Berbeda dengan imannya malaikat yang standby, tidak turun-turun, juga tidak naik-naik. Kita iman naik turun. Ketika turun, satu yang harus dijaga. Ini ketika turun, kaki kita lemah. Yang dulu sanggup berjamaah, ketika turun iman, kita akan mengatakan kayaknya malas lah, kayaknya lemah sekali lah. Begitu. Tapi kalau iman sedang naik, kaki sedang sakit pun kita akan berusaha menuju ke masjid. Nah, nasihat dari para ulama, ketika iman turun, tidak mengapa, silakan. Agak malas-malas sedikit, yang biasanya baca Quran 3 halaman, tiba-tiba cuma 1 halaman sanggup. Yang biasanya sanggup puasa Senin Kamis, tiba-tiba karena iman sedang turun, puasanya setengah hari. Jadi waktu ditanya sama isteri, puasa bang, puasa, tapi setengah hari aja. Dia pikir dapat pahala kalau setengah hari. Tapi okeylah, tidak, hal begitu biasa terjadi. Kita manusia ini. Namun satu nasihat, kalau sedang iman turun, jangan lakukan maksiat. Itu saja. Jadi jangan melakukan maksiat. Iman turun malah sedikit, tapi jangan lakukan maksiat. Inilah yang penyebab terjadinya su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah itu salah satu pemberian Allah kepada hamba yang paling berbahaya. Kita bisa mati setelah berjuang habis-habisan, tiba-tiba mati, sedangkan kita ukuran baik tidak baik itu di ujung. Rasulullah mengatakan innamal a'mal bi khawatimiha. Ya, amal itu hitungannya di akhir. Maka dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi itu mencatat waktu membicarakan tentang su'ul khatimah, ya, ada orang yang ketika mati dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Setelah disyahadatkan oleh teman-temannya, ditalkinkan temannya ucapkan la ilaha illallah, dia hanya mengucapkan sekak, ya, dia ucap lagi sekak, ya. Ternyata dia siang malam kerjanya main catur. Dia main catur kerjanya, maka hidupnya didorong oleh apa yang dia biasakan di masa hidup. Maka kalau supir-supir L300 yang enggak solat itu, yang enggak solat itu kalau mati di tengah jalan, kemungkinan besar la ilaha illallah dia tidak bisa ucapkan. Mungkin dia akan ucapkan badaceh, biren, itu dia ucapkan. Kita yang main batu setiap malam, main batu, pukul batu, itu kalau mati la ilaha illallah enggak terucap, Pak. Yang akan terucap apa? E6. Ya. Yang main game judi online itu terucap scatter, ya, chip, beli ini, beli itu. Begitulah keadaan kita. Makanya ternyata zakat, sedekah bisa membuat semua itu terhalang. Allah bisa buat kematian itu tidak terjadi pada hamba yang bayar zakat atau melakukan sedekah-sedekah sunnah. Jadi sedekah baik wajib maupun sunnah, Pak. Kita belum bahas masalah fadilah sedekah yang sunnah. Kita bahas zakat. Itu efeknya, ya, membuat kita selamat di dunia dari su'ul khatimah. Ya. Ada orang yang mengira su'ul khatimah itu dengan fisik. Tidak. Fisik tidak menentukan su'ul khatimah. Karena ada bahasa di kalangan masyarakat awam, kalau mati su'ul khatimah, contohnya digiling sama truk, ya, atau tergilas wak sakai. Tahu wak sakai apa? Itu kan yang penggilingan itu kan ditulis sakai itu, Pak. Jadi ada yang bilang kalau digiling sama wak sakai
itu berarti su'ul khatimah. Kalau masuk jurang, su'ul khatimah. Kalau mati tersenyum, berarti husnul khatimah. Su'ul dan husnul itu rata-rata tidak tergambarkan melalui fisik. Karena orang su'ul khatimah bisa juga senyum. Memang model tipe wajahnya wajah senyum, Pak. Ni bandit lembut. Banditnya ganteng. Dia kayak manapun senyum, wajahnya terkesan senyum. Tapi yang dilihat bukan itu, yaitu tipe kematiannya terakhir dalam keadaan mengingat Allah atau tidak, dalam keadaan sedang beramal kepada Allah atau tidak. Itu yang menjadi sebutan su'ul atau husnul khatimah. Sedangkan pada fisik tidak terbaca, kecuali yang husnul, ada hadis keluarnya air kuljabin, ya, dahinya berkeringat. Itu yang ada hadis yang menyebutkan dahi berkeringat salah satu tanda husnul khatimah. Su'ul, orang yang dapat su'ul, maka hancurlah hidupnya, amalnya yang telah berlalu ternyata terhapus dengan su'ul khatimah. Dan untuk menghindari ini, bayarlah zakat, jangan tunda zakat, ya. Kemudian perbanyaklah untuk bersedekah, ya. Jadi hati-hati dengan ketentuan Allah ketika Allah mulai membenci kita. Saking hebatnya sedekah pada orang yang mau mati, Pak. Surat Al-Munafiqun ayat 10 menggambarkan, ya, ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah, berinfaklah dengan apa yang kami beri, ya, sebelum datangnya kematian. Fayaqula, orang yang mau mati akan berkomunikasi dengan malaikat maut. Apa yang dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bolehkah engkau menunda waktuku sebentar saja? Untuk apa? Ternyata dia hanya minta ditunda sakaratul mautnya, hanya untuk la as-sadaqah, untuk bersedekah, ya. Itu permintaan pertama, untuk bersedekah. Kenapa dia enggak minta untuk puasa, untuk salat 2 rakaat? Karena orang yang mati itu semua sudah tahu tentang yang gaib. Sampai ada kalimat dari Imam Mujahid, salah satu tabi'in, kita waktu mau meninggal, kata Imam Mujahid, ditulis oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair, Imam Mujahid berkata, ketika mau meninggal, semua perbuatan buruk kita dinampakkan Allah, yang baik juga begitu. Maka kita senyum, Pak, melihat amal baik kita. Juga kita bisa kecut muka melihat amal buruk kita. Nah, disitulah beradulah kita antara kematian yang husnul dan su'ul. Jadi salah satunya yang dia minta apa? Izin untuk bersedekah. Menunjukkan apa? Orang mati yang sudah tahu sebenarnya minta untuk bisa bersedekah. Maka kita yang belum mati, segera bersedekah. Jangan ucapkan itu di depan sakaratul maut. Sekaranglah lakukan. Baik. Jadi itu salah satu daripada kelebihan orang yang senantiasa membayar zakat. Nanti kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.